yang pertama kali terlintas di benak kalian apabila mendengar Indonesia? Negara maritim, negara dengan beribu kepulauan, atau negara dengan beragam budaya? Ya, itu benar. Akan tetapi, kali ini kita akan mengenalkan Indonesia sebagai salah satu negara yang berada dalam kawasan Ring of Fire. Ring of Fire atau cincin api Pasifik adalah jalur di sekitar Samudra Pasifik yang sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi. Ring of Fire merupakan area paling aktif secara seismik dan vulkanik di dunia. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sekitar 127 gunung berapi aktif yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sekitar 5 juta penduduk tinggal di sekitar gunung tersebut. Artinya, sangat banyak orang yang memiliki resiko terdampak gunung meletus. Bahkan, pada 3 bulan pertama tahun 2025 sendiri, di Indonesia telah terjadi banyak gunung meletus, mulai dari letusan Gunung Lewatobi, Gunung Semeru, Gunung Ibu, hingga Gunung Merapi. Faktanya, letusan gunung terdahsyat dalam sejarah pun juga berasal dari letusan gunung di Indonesia, yaitu letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gunung meletus? Gunung meletus adalah peristiwa dilepaskannya magma, gas, dan material vulkanik lainnya yang ada dalam perut bumi ke permukaan bumi melalui ledakan atau erupsi. Proses vulkanisme dimulai dari pembentukan magma panas dalam perut bumi. Magma tersebut memiliki tekanan yang tinggi sehingga terus mendesak naik melalui celah-celah dalam gunung berapi. Saat magma dapat keluar dari celah tersebut, terjadilah letusan atau erupsi. Erupsi tersebut dapat berupa erupsi eksplosif dengan awan panas dan debu vulkanik, atau berupa erupsi efusif yang relatif tenang dengan disertai aliran lava cair dan terkadang disertai uap. Kebanyakan orang hanya fokus melihat sisi destruktif dari bencana gunung meletus. Akan tetapi, terdapat dampak positif pula dari bencana gunung meletus. Untuk kesehatan, gunung meletus dapat menghasilkan mata air mineral panas yang memiliki khasiat untuk kesehatan kulit. Abu vulkanik dari gunung meletus dapat meningkatkan kesuburan tanah. Sumber daya mineral dan pariwisata dapat meningkat pasca letusan. Dari segi sosial, bencana dapat meningkatkan rasa solidaritas antar masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sedangkan, untuk dampak negatifnya seperti yang umum diketahui adalah menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan atau permasalahan kulit akibat gas dan partikel berbahaya yang dilepaskan dari erupsi, atau juga risiko penyakit infeksi dari kekurangan gizi ketika berada di kamp pengungsian. Erupsi juga destruktif untuk ekosistem lingkungan di sekitarnya, sehingga manusia, hewan, dan tumbuhan dapat mati. Dari segi ekonomi, juga dapat menimbulkan kerugian material dari kerusakan sarana dan prasarana. Korban pun juga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Untuk meminimalisir risiko bencana gunung meletus, maka diperlukan upaya manajemen bencana. Manajemen bencana merupakan rangkaian proses tahapan pada bencana, meliputi pra, saat, dan pasca bencana. Pada tahapan pra-bencana, dapat dilakukan tindakan pencegahan melalui promosi seputar bencana, mitigasi atau pengurangan resiko bencana, dan juga peningkatan kesiapsiagaan bencana. Tahapan mitigasi dapat berupa pembuatan peta kawasan rawan bencana, sosialisasi, dan menyiapkan rencana kontingensi atau evakuasi ketika bencana terjadi. Sedangkan, pada tahap kesiapsiagaan dapat dilakukan pembuatan tanda peringatan dini dan juga mempersiapkan emergency bag yang berisi pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen penting, kartu identitas, buku beserta alat tulis, korek api dan lilin, lalu senter. Pada tahapan saat bencana, dapat dilakukan upaya tanggap darurat bencana meliputi aktivasi tanda peringatan dini dan evakuasi. Tanggap darurat bencana memerlukan kerjasama lintas sektor, mulai dari dapur umum, shelter pengungsian, hingga penyediaan WASH. Terakhir, tahap pasca bencana yang meliputi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada tahapan ini, dilakukan upaya mengembalikan kehidupan korban menjadi seperti sedia kala dan membangun ulang bangunan atau sarana prasarana yang sudah rusak. Gunung meletus memang bencana alam yang tidak bisa dicegah, tetapi masih bisa kita minimalisir dampaknya dengan manajemen bencana yang tepat. Mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, semua tahapan tersebut memegang peranan yang penting. Dengan memahami manajemen bencana, masyarakat akan dapat lebih siap menghadapi ancaman gunung meletus. Mari tingkatkan kesadaran, koordinasi, dan solidaritas dalam menghadapi bencana gunung meletus demi keselamatan bersama. Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan kapasitas siap menghadapi resiko bencana.